Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing box dari Shopee. Kemarin Bang Tekno ikutan flash sale Mi 11 Lite yang harganya 3,7 juta. Kemarin ikutan flash sale-nya, hari ini udah sampai shop. Nih boxnya. Kita langsung buka aja ya. Dan di sini ada ini ya, ada Redmi Note 10 Pro yang harganya juga sekarang 3,7 juga. Jadi nanti kita bahas sekalian dikit ya. Kita kasih perbandingan sedikit aja. Kira-kira kalau kamu mau beli, kamu mendingan yang Redmi Note 10 Pro atau Mi 11 Lite ini. Ya, boxnya gini aja, pantasan tadi ngoplak-ngoplok ya. Ngasih bubble wrap-nya tuh dikit banget. Tuh, cuman begini doang, sob. Aduh, pelit banget sih sama bubble wrap. Tuh, kita dapat perdana IM3 di sini dengan kuota 180 GB. Ini untuk berapa lama ya? Untuk setahun. Berarti dibagi 12 berarti 15 GB per bulan hanya dengan isi 50.000 per bulan aja. Oke, lumayan. Nomornya 0857 ya, dan nomornya agak berantakan. Ini dia boxnya. Mi 11 Lite Xiaomi featherweight design. Keren banget. Seringan bulu desainnya katanya di sini. Boxnya sih bener-bener box kayak HP premium ya. Soalnya dia pakai nyala-nyala gini. Cakep. Oke, di belakang sini kita bisa lihat ya spesifikasi yang diunggulkan. Pertama, layarnya tuh udah 90 Hz 10 bit, wow, udah OLED display. Terus featherweight design, elegant and sleek. Terus prosesornya Snapdragon 732 sama ini ya, sama Redmi Note 10 Pro. Terus high resolution 64 megapiksel triple kamera. Wah. Kita buka aja ya. Yang saya beli ini warna bubblegum blue, 6 GB RAM, 64 GB storage. Dengan harga yang sama, ini dapat 128 GB. 6 GB juga, tapi 6 GB RAM, 128 GB. Oke. Tapi kenapa Mi 11 Lite ini menarik? Karena dia tuh punya desain yang bener-bener kayak ini ya. Bener-bener berasa kayak HP premium gitu. Kita buka di sini. Oke. Kita buka. Isinya apa ya? Ya iyalah, isinya HP pasti. Oke, agak susah ya bukanya, rapat banget. Nah, untuk Mi 11 Lite ini bener-bener ya, banyak yang nanya, Bang, sekalian bandingin Bang Mi 11 Lite sama Redmi Note 10 Pro, makanya di sebelah sini saya ada Redmi Note 10 Pro. Oke, kita dapat kartu ya, kartu ucapan. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Oke, sampah tambahan di sini. Kemudian di kompartemen pertama kita dapat, ini kayaknya dapat casing nih. Kita dapat ini ya, SIM card ejector, di sini bentuknya kayak gini. Kemudian di sini kita dapat buku panduan, kartu garansi. Oke. Dan ini kita dapat headphone adapter USB Type-C to 3,5 mm. Oke. Kayak gini ya barangnya. Ya, ini kita singkirin juga, dan ini ada soft case. Wah, dikasih soft case, dan soft case-nya ini agak tipis ya, jadi agak lentur-lentur melambai gitu. Oke, kemudian ini dia smartphone-nya. Kita bahas nanti, kita singkirin lagi. Kemudian kita dapat kabel charger. Nah, kabel chargernya masih biasa ya, USB-C to USB-A. Dan kita juga dapat charger adapter. Nah, ini charger adapternya. Di sini outputnya maksimal 33 watt sob. Wah, lumayan kencang nih buat ngecas. Oke, ini yang kita dapat. Kita nggak dapat headset, tapi kita dikasih headset adapter. Ya, lumayan sih. Kalau beli sendiri ini harganya lumayan. Kita belum nunggunya, terus milih-milih tokonya. Ya, lumayan. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya ya. Ini, tipis banget, ringan banget sob. Ini masih diplastikin, dan di sini ada tulisan ya, NFC Induction Area. Jadi NFC-nya di sebelah sini. Oke, kita bukanya gimana? Oke, dari sini. Nah, di sini ya, Vibrant 10 bit OLED display 90 Hz. Wow. Snapdragon 732. Wih, keren. Ini kita buka ya. Dan ini jangan lupa disimpan, tempel sini dulu aja. Wih, cakep sob. Keren. Ini bener-bener ya, tipis, terus ringan, dan juga nih bodinya tuh matte glass gitu. Ini kan kaca nih bahannya nih, dingin banget tuh. Di matte glass gitu, jadinya
berasa lembut, terus berasa kelihatan premium ya, cakep. Ini juga kaca sih, Redmi Note 10 Pro. Cuman beda ya, dia bentuknya tuh dibikin bergelombang di samping gitu. Kalau ini tuh dia datar. Tuh kamu bisa lihat sendiri ya, mana yang lebih elegan. Dua-duanya elegan sih, tapi saya lebih suka ini untuk gayanya. Cakep banget. Dan bagian kameranya juga bumpnya tuh nggak terlalu ya. Kalau Redmi Note 10 Pro kan ini tinggi banget. Kalau ini nggak terlalu, agak tipis aja. Cakep. Wow. Dan di sisi kanan sini kita dapat tombol power yang udah jadi satu sama sensor sidik jari, sama kayak dia ya, sama banget tuh. Di sisi atas kita masih dapat AirDrop Blaster. Di sisi samping sini polos sob. Dan di sisi bawah sini ya, kita dapat slot kartu. Yang slot kartunya kita cek dulu ya. Dia tuh slot kartunya gimana? Ya pasti dual SIM sih, tapi hybrid apa enggak? Oh hybrid sob, dual SIM tapi hybrid. Tuh, dia modelnya bolak-balik kayak gini. Yang kanan bisa semuanya, yang kiri cuman kartu aja. Sayang banget. Dan dia di sini juga udah dikasih karet ya, udah dikasih karet buat mencegah cairan dan debu masuk. Jadi aman. Ih, tipis banget sob. Lihat. Wow. Tipis banget. Dan ini layarnya juga udah dot drop ya. Keren. Bukan dot drop. Udah punch hole, sama kayak ini punch hole juga. Cuman bedanya kan kalau ini kan punch hole-nya di tengah. Kalau Mi 11 Lite ini punch hole-nya di pinggir. Gini. Ya bagi gamer sih banyak yang lebih suka kalau punch hole-nya di tengah gini ya. Jadi nggak terlalu nggak terhalang sama tangan buat kameranya. Menarik ya sob ya. Dengan harga yang mirip-mirip, tapi desainnya tuh beda dan feel-nya juga beda. Yang ini tuh bener-bener berasa premium banget. Kalau ini premium, kalau ini premium banget, pakai banget, mantap. Oke sob, Mi 11 Lite-nya ini udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Ini layarnya cakep sob. Asli ini layar AMOLED emang enak ya kalau di mata. Dan ini dia tuh scrollingnya juga mulus banget karena dia udah 90 Hz ya. Ini saya mau kasih lihat di sini. Lihat display terus refresh rate. Nah, dia ada 90 Hz dan 60 Hz. Ini yang saya aktifin yang 90 Hz refresh rate-nya. Jadinya kalau buat di scrolling kayak gini tuh enak banget. Nih, tadi kan masih loading ya. Loading dari internetnya. Oke, kalau udah tuh lihat. Nyaman banget. Ya walaupun sebenarnya ya kalau Redmi Note 10 Pro ini lebih menyenangkan lagi karena dia tuh scrollingnya tuh udah bisa sampai 120 Hz, jadi lebih smooth. Dan ukuran layarnya juga Redmi Note 10 Pro ini sedikit lebih besar ya. Tuh kalau dilihat tuh. Cuman kalau melihat bezelnya, Mi 11 Lite ini bener-bener kayak HP premium ya. Jadi bezelnya tuh tipis, kiri kanan atas bawah tuh ini seimbang. Cakep banget bener. Nah terus kalau untuk performa kayak gimana? Ini udah pakai Snapdragon 732. Kalau skor Antutu versi 9, skornya segini sob, 351. Sementara ini juga sama nih. Ini pakai Snapdragon 732 juga, bahkan ini yang saya punya yang RAM-nya 8GB ya. Ini yang RAM 6GB, nih RAM 8GB, kamu bisa lihat hasilnya. Ini udah saya cobain beberapa kali dan hasilnya emang agak ada selisih sedikit ya. Jadi kalau secara performa berdasarkan Antutu kayak gini sob. Mi 11 Lite ini performanya kayaknya lebih optimal gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan ngomongin baterai, tentu aja yang agak tebal ini baterainya lebih gede. Ini dari 5000 lebih, sementara ini cuma 4000-an. Jadi, ya kalau untuk baterainya lebih awet mana, kemungkinan besar baterainya lebih awet ini, walaupun ini udah 120 Hz. Karena kapasitas baterainya lebih gede, sementara untuk rasio layarnya, resolusi layarnya sama-sama Full HD aja. Kemudian kalau untuk sensor-sensornya, dia juga udah punya ya, sensor NFC. Ini kita kasih lihat di sini, NFC udah ada. Terus juga untuk sensor-sensor standar HP ini juga udah komplit sob. Ya karena ini HP udah di kelas harga 3 juta lebih ya. Sensor gyroscope-nya ada, dan ini juga sensornya tuh udah bukan virtual lagi tapi dia udah hardware. Jadinya udah pasti nyaman dipakainya. Nah terus kalau untuk kameranya gimana? Nah ini kamera utamanya ini tuh 64 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel, terus kamera makro 5 megapiksel dan makronya ini telemakro. Sama, ini juga telemakro 5 megapiksel, sementara ini kamera utamanya lebih gede sob. Ini kamera utamanya 108 megapiksel sob. Kita cobain ya. Kita bandingin dua kamera ini kayak gimana. Kamu bisa lihat ya kualitasnya kayak gimana hasilnya. Kayak gitu sob. Lagi ya. Oke,
Mungkin gantian kali ya, 1, 2. Gimana kualitas kameranya? Kamu bisa perhatiin sendiri ya, gimana kualitas mode makronya dari masing-masing HP ini. Kita gantian aja ya. Nah, ini jaraknya sama segini. Gimana sob? Hasil kamera makronya kamu bisa bandingin, kamu bisa lihat mana kira-kira yang lebih baik. Oke, sama-sama ultrawide di sini. Oke, pertama ini dulu ya, dengan jarak yang sama. Kemudian ini dengan jarak yang sama, cuma sudutnya aja agak ada beda ya. Oke, kira-kira menurut kamu gimana hasilnya? Ya kira-kira perbandingannya antara Redmi Note 10 Pro dibandingin sama Mi 11 Lite ini segitu dulu aja ya. Dan di sini saya mau kasih lihat kalau buat main PUBG kayak gimana Mi 11 Lite ini. Kita cobain main PUBG. Oke, di sini kita udah masuk lobby. Saya mau kasih lihat grafisnya di mana. Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Jadi kita main di Balance Ultra aja ya. Oke. Kita mulai main. Nah, pada saat lagi begini nih, suaranya tuh berasa kayak getar gitu ya. Jadi kalau buat main game tuh lebih enak gitu. Dan ini tuh suaranya bener-bener dual speaker ya. Ini kalau ditutup nggak terlalu pengaruh. Sementara kalau sebelah sini, kalau dua-duanya tutup baru kedengeran banget bedanya. Jadi bener-bener dual speaker ya. Nah, di Balance Ultra kayak gini sob. Stabil banget. Mulus banget ya buat grafisnya kalau dipakai buat lari kayak gini. Enak loh sob. Oke, kita lari, naik terus ke atas. Bener loh dipakai buat main game tuh nyaman, enak gitu karena tipis gini ya. Terus juga enteng, enak banget. Oke, kita lari. Tuh ada player lain di satu frame juga tetap aja stabil, dia nggak patah-patah, nggak ngedrop framenya. Enak sob. Susah mainnya. Kalau main game kayak gini tuh bener-bener deg-degan ya kalau misalkan di kondisi-kondisi kritis kayak tadi. Dan ini dipakai buat main enak sob, lancar, responsif, dan grafisnya juga detail sob, enak banget. Kita lari dulu sampai ke safe zone ya. Safe zone terus kita sembunyi. Oke. Sip. Mantap. Ya kira-kira gitu aja sih unboxing serta hands-on dari Mi 11 Lite ini. Dibandingin dikit sih sama Redmi Note 10 Pro. Kalau menurut kamu gimana sob? Mana yang lebih worth it? Kalau performa sih ini mirip-mirip ya. Kalau kamera kamu bisa cek tadi perbandingan standar sekilas aja gitu ya. Karena nggak banyak sampel fotonya, jadi ya dari situ bisa kelihatan kira-kira kameranya mana yang lebih worth it. Kalau untuk baterai sendiri ya ini lebih kecil karena lebih ramping. Segitu aja videonya, semoga videonya bermanfaat dan Bang Neto pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wih, sama-sama mewah. Cuma yang satu tipis, cakep.